pengajian kita melalui online. Saya harap teman-teman sudah mempersiapkan dirinya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Satu. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulianya Engkau Yesus. Jiwaku diselamatkan. Memuji Tuhan, Hosana meninggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, memuji Tuhan, Hosana meninggikan Yesus, Hosana, 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 memuji Tuhan, Hosana meninggikan Yesus, Hosana, Teman-teman, saya persilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami telah memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya ibadah kami ini dapat menjadi hikmat dan didikan bagi kami. Sertailah kami Tuhan dan bimbinglah kami Tuhan dalam melaksanakan ibadah walaupun di rumah saja Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan hanya kepada-Mu. Amin. Teman-teman, mari kita angkat pujian Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik.
disampaikan oleh hambanya, mari kita tenangkan hati kita siapkan hati kita untuk Tuhan sambil menyanyikan lagu seperti Lestari Hulu Sungai. Jiwaku rindu engkau.
binatang-binatang kecil seperti burung, katak, termasuk dengan semut yang saya nyanyikan tadi. Apakah teman-teman juga suka? Arjun, mana ya? Arjun, kamu suka nggak, Arjun? Ih, kamu seperti itu. Masa saya nyanyi nggak kamu dengarkan? Apakah kamu juga suka dengan binatang-binatang kecil? Aku nggak suka. Makanya aku sembunyi. Nggak suka dengan lagu kamu yang tadi. Masa sih? Iya, aku suka dengan binatang yang gede, yang besar. Seperti apa? Seperti gajah, jerapah, apalagi ya? Pokoknya binatang-binatang gede. Iya, binatang kecil juga lucu. Dan juga mereka binatang-binatang hebat. Apa hebatnya? Apa hebatnya binatang seperti itu? Binatang besar dan hebat. Kamu tahu nggak? Kemarin itu aku sama papa mama lagi lihat apa ya, saya lupa. Lihat gajah lagi menari di sirkus. Masa sih? Iya. Coba kalau binatang kecil, anak-anak ada. Ada? Iya. Kalau binatang kecil sekali diinjak pasti langsung mati. Hehehe, jangan sekali ya. Binatang kecil itu juga hebat. Kamu tahu nggak kalau misalkan ekor semut masuk ke telinga gajah, pasti gajahnya kesakitan. Pasti gajahnya akan meronta-ronta kesakitan dan dia akan lari menabrak-nabrak pohon. Ngaco kamu, masa bisa seperti itu? Iya, makanya jangan serele dengan binatang kecil. Iya kan teman-teman sekolah minggu? Binatang kecil sekali badannya kecil, tapi mereka hebat dan juga sangat mengerti. Nah, aku punya cerita nih, kamu mau dengar nggak? Cerita apa? Tentang binatang kecil. Cerita firman Tuhan. Aku mau ambil dari Alkitab. Dari Alkitab. Contoh, aku aja ya yang cerita hari ini di sekolah minggu. Boleh ya adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Contoh, terima kasih banyak. Nah, mau nggak dengar ceritaku tentang seekor binatang kecil yang hebat? Oke, dia walaupun kecil tapi sangat berarti. Oke, teman-teman sekolah minggu, kalian dengarkan baik-baik ya. Saya akan tunjukkan gambarnya. Ya, kalian dengarkan suara saya cerita. Demikian ceritanya. Jadi cerita ini aku buat judulnya Kecil Tapi Berarti atau Kecil Tapi Hebat. Dan cerita ini aku ambil dari kitab Kejadian 7 sampai 8. Kejadian 7 sampai 8. Nanti teman-teman sekolah minggu dan kamu Arjun baca di rumah ya, ceritanya enak sekali. Oke nih ya, lanjut ceritanya. Oke, jadi dalam ceritaku ini ada seekor binatang yang bernama Paula. Paula ini adalah merpati kecil yang tinggal di rumah Bapak Nabi Nuh. Nah, ia sangat sering bermain di tepi hutan dengan binatang-binatang yang lain. Tapi kasihan sekali, ia sering sekali diremehkan. Bahkan ia sering tidak dianggap karena tubuhnya yang kecil. Aduh, kasihan ya. Nah, suatu ketika, suatu hari, semua binatang berkumpul dan menuju ke dalam sebuah perahu besar. Sebenarnya bukan semua sih, tapi berpasang-pasangan dipilih oleh Bapak Nuh. Dan perahu itu sebenarnya Tuhan yang suruh supaya dibuat oleh Bapak Nuh. Wah,
Paula juga ingin ikut. Pada waktu itu, Tuhan menyuruh Bapak Nuh untuk memilih setiap jenis binatang sepasang, kecuali jenis binatang merpati, boleh 7 pasang. Wah, senang sekali. Paula pun ikut terpilih masuk ke sana. Nah, tiba-tiba ketika mereka sudah ada di dalam perahu, terdengar hujan turun disertai petir, puar, 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 dan gemuruh badai yang dahsyat. Wah, tentu semua ketakutan. Semua binatang yang di dalam ketakutan. Teman-teman tahu nggak? Kamu tahu nggak, Arjun? Hujannya turun sampai berapa hari? 40 hari 40 malam. Mengerikan bukan? Dan setelah hujannya berhenti, perahu itu masih terapung-apung di atas air selama 150 hari. Dan kira-kira 5 bulan kemudian, Batra itu berhenti terapung dan Batra itu kandas di atas gunung Ararat. Nah, Bapak Nuh membuka jendela dan mengirim burung gagak untuk melihat apakah air sudah benar-benar surut. Dan ternyata burung gagak yang disuruh itu tidak kembali. Karena burung gagak tidak kembali, esoknya Bapak Nuh memilih binatang yang bisa dipercaya untuk melakukan tugas. Wah, lihat, semua berlomba ingin sekali diutus. Lihat, ada monyet. Dia sambil melambaikan tangan, pengen sekali dia terpilih. Ada gajah, ada jerapah, ada bebek, dan binatang-binatang yang lain. Tapi ternyata Bapak Nuh hanya memilih si Paula, si merpati yang kecil. Kamu merpati kecil, kamu yang bisa kuandalkan, seru Bapak Nuh kepada si Paula. Pergilah dan lihatlah apakah air sudah benar-benar surut. Wah, si Paula pun pergi dengan senang hati dan gembira. Tapi adik-adik, setelah beberapa lama kemudian, Paula sang merpati kembali. Ya, kelelahan terbang, gak ada tempat pijakan. Ternyata airnya belum benar-benar surut. Namun 7 hari kemudian, Paula diutus lagi oleh sama Bapak Nuh untuk melihat bumi apakah air sudah surut. Sore harinya, si Paula kembali membawa sepucuk tangkai daun. Wah, semua gembira karena air sudah surut dan pohon-pohon sudah kelihatan. Wah, teman-teman binatang yang lain ikut senang dengan berita dari merpati yang mungil itu. Teman-temannya seperti monyet, seperti gajah, seperti apa lagi ya yang ada di dalam perahu yang kita lihat itu. Wah, kamu binatang yang hebat, kecil-kecil ternyata kamu sangat berarti, seru binatang-binatang yang besar itu kepada si Paula. Nah, setelah 7 hari kemudian, Paula, sang merpati yang kecil itu juga disuruh terbang lagi oleh Bapak Nuh. Kali ini Bapak Nuh berpesan kalau ia boleh tidak kembali, asal menemukan tempat yang baru. Paula bisa terbang dengan bebas. Ia bangga menjadi utusan Bapak Nuh. Ia bangga dipercaya seorang yang dikasihi Tuhan. Wah, walaupun kecil badannya dia hebat ya. Sekalipun dia kecil, tapi dia telah melakukan pekerjaan yang berarti. Hebat bukan? Sama seperti anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sekalipun mereka masih kecil, masih anak-anak, tapi mereka adalah anak-anak yang hebat. Ya kan, contoh? Iya Nia, terima kasih ya sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih, contoh. Kamu juga hebat bisa menyampaikan firman Tuhan padahal kamu masih anak-anak. Terima kasih, contoh. Contoh mungkin dalam doa penutup ya. Oke Nia, terima kasih. Kamu juga Arjun, terima kasih ya nak
sudah ikut berbincang-bincang hari ini. Apakah kamu masih menyepelekan hal-hal kecil? Enggak lagi contoh. Terima kasih ya, Nia, untuk firman Tuhannya. Oke, hari ini teman-teman sekolah minggu, teman-temannya Nia dan teman-temannya Arjun, anak-anakku tersayang, kita mengucapkan terima kasih untuk Nia untuk firman Tuhannya. Ya, tepuk tangan dulu ya. Terima kasih teman-teman. Nah, adik-adik sekolah minggu, seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Nia hari ini, kita jangan pernah merasa diri kita lemah ya. Sekalipun kita masih anak-anak, masih anak kecil, tapi kita adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang berarti, khususnya berarti di mata Tuhan. Apalagi ketika kita melakukan pekerjaan yang bisa kita kerjakan setiap hari, seperti membantu orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh, melakukan perintah Tuhan, beribadah, berdoa, memuji memuliakan Tuhan. Itu sudah membuktikan kalau kita adalah anak-anak yang hebat. Baiklah adik-adik sekolah minggu, adik-adik para laskar Kristus, adik-adik yang cakep, kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk kita bersatu di dalam doa. Nanti di akhir doa kita mengucapkan doa Bapa kami. Yuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Kami sangat bersyukur dengan firman-Mu memberikan semangat kepada kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, bahwa kami sangat berarti di mata Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk teman-teman yang ada di rumah dapat mengumpulkan persembahannya di minggu yang akan datang. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita akan lagu pujian bersyukur, bersyukur. Marilah kita membuka hati kita dan menerima berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus
serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati hidupmu hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.